Front Timur kian membara, 30.000 pasukan Rusia terobos tembok Cina. Angkatan Bersenjata Indonesia dan Sekutu meningkatkan kekuatannya di Front Timur dengan 30.000 personil yang sedang diterjunkan. Unit depan untuk membantu pasukan Cina dan Nazi Jerman di Guangxi. Laporan pergerakan puluhan ribu personel militer diungkap oleh Kepala Administrasi Militer Komando TNI setelah mendapat perintah dari Presiden sebagai ajang balas dendam terhadap hancurnya 2 jet milik Rusia yang menjadi saudara terbaik Indonesia. Dalam pernyataannya, Jenderal Komando mengatakan jika puluhan ribu personel TNI langsung dikirim dengan persenjataan canggih dan tim elit terbaik Indonesia akan bergabung dengan unit penyerang bersama Turki untuk membasmi pasukan Nazi. Jenderal Komando juga ikut menyertakan pasukan pemukul 3 matra TNI dalam penyerangan tersebut dengan strategi yang dirancang khusus untuk membantai pasukan Nazi di Guangxi. Dikutip dari FIFA, militer TNI telah mengarahkan dan menegaskan pasukannya untuk membidik pasukan Jerman terlebih dahulu. Kontak tembak yang sebelumnya telah terjadi juga telah dikabarkan TNI telah berhasil merebut alutsista milik Cina yang dimenangkan dari pertempuran di Hainan. Kini tengah memanfaatkan senjata tersebut untuk terus maju ke Guangxi, meski tidak menjelaskan varian tank yang berhasil diambil alih. Menyebut senjata itu menembakkan artileri sebanyak 49 kali sebelum akhirnya jatuh ke tangan TNI. Informan kami melaporkan pertempuran di jalan kota mulai pecah dan proses evakuasi tidak mungkin lagi untuk dilakukan di kota itu. Salah satu dari 2 lokasi yang berhasil Rusia dobrak di sepanjang garis pertahanan oleh pihak TNI, meskipun pertahanan Cina didukung oleh Jerman sangat kuat. Untuk ditebus, administrator militer regional mengatakan kota digempur rudal semalaman. Gedung pemukiman warga terbakar, menjadi target serangan kedua belah pihak di stasiun televisi. Mengatakan TNI merebut kota itu setelah meningkatkan semua serangannya di lapangan. Tidak masuk akal untuk tetap bertahan di satu tempat untuk mati bagi semua orang tanpa menimbulkan kerusakan signifikan. Pada musuh sebelumnya, pejabat pemerintah Cina mengatakan pasukan ini terus menggempur garis pertahanan yang sepanjang 480 km. Pasukan Merah Putih meningkatkan serangannya di wilayah Guangxi, hampir menerobos pertahanan kami. Meski telah dibantu oleh neo-Nazi, penjajah mencoba menerobos pertahanan kami. Untungnya militer kami bertahan, mereka hanya berhasil menerobos 2 kota, kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Cina membabi buta di garis depan pasukan elit TNI bantai Cina dan Sekutu di Hainan. Serangan Indonesia yang terus dipusatkan di Hainan di wilayah timur telah memenangkan pertempuran di Laut Cina Selatan, telah menghancurkan sebagian kota yang berada di daerah tersebut. Presiden Xi Jinping mengatakan pasukan TNI telah benar-benar menghancurkan kawasan industri Thailand. Dia juga menuju TNI dan Sekutu melakukan pengeboman yang tidak masuk akal dengan intensitas serangan yang sangat tinggi. Cina dikabarkan mengevakuasi warga ke pegunungan, sekarang mengumpulkan beberapa pasukan untuk menghadang TNI. Xi Jinping memainkan sebuah taktik untuk menuduh pasukan TNI berusaha membunuh sebanyak mungkin orang Cina dan melakukan kerusakan sebanyak mungkin. Dia mengatakan bahwa sementara pasukan Cina terus menahan, TNI mencoba untuk memberikan lebih banyak tekanan di Thailand. Ini adalah neraka di sana dan itu tidak berlebihan. Dia menambahkan bahwa 12 orang tewas dalam pengeboman brutal dan benar-benar tidak masuk akal. Kemarin menurutnya tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sengaja membunuh sebanyak mungkin warga Cina di tengah Imlek. Padahal nyatanya dikabarkan pasukan TNI dan Sekutu masih sempat diam
selama 1 hari setelah kedatangan mereka di wilayah tersebut. Akan tetapi Xi Jinping terus memberi ulasan tajamnya, memojokkan TNI di hadapan dunia setelah pasukan mereka kalah telak di Laut Cina Selatan. Informan kami melaporkan sebuah rudal TNI menghantam sebuah gedung apartemen di pelabuhan. Ini jadi serangan terbaru di sebuah kota beberapa jam setelah Amerika Serikat memperingati bahwa mereka akan meminta pertanggungjawaban. TNI rudal yang menyebabkan 1 dari 3 ledakan terdengar di kota selatan pada dini hari, menghancurkan 1 sayap bangunan di pusat kota serangan TNI, mengikuti kemajuan oleh pasukan Cina di timur dan selatan setelah ledakan di jembatan besar di sana. Sekretaris Presiden Amerika Serikat mengatakan kepada wartawan bahwa Gedung Putih sangat mengutuk serangan rudal TNI. Presiden mengirimkan puluhan ribu tentara Cina setelah memenangkan perang lewat Laut Cina Selatan dan pasukan susulan sekitar 1,5 juta yang telah diberangkatkan menuju medan perang. Pasukan Cina telah melakukan perlawanan keras dengan bantuan menyebutkan paket bantuan militer senilai 725 juta dolar AS yang diumumkan untuk Ukraina pada Jumat lalu. Amerika Serikat akan mendukung rakyat Cina selama yang diperlukan Indonesia. Juga menggandeng Taiwan saat ini masih belum ada kepastian. Presiden yang didukung oleh Rusia dan Iran juga dikabarkan akan menggandeng beberapa negara besar di dunia demi menghadapi propaganda Amerika Serikat dan Barat.